bicara soal V-game sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 versus 2. Jadi udah chance yang besar banget sih untuk V-Gaming memenangkan pertarungan di kawasan labirin. Dan ternyata kalau kita lihat di sini RRQ-nya yang biasanya turun di center of the map di peak ya. Yep. Dia akhirnya turun juga di kawasan pinggir tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua. Iya, kalau berarti nggak ini salah masih ya. sama kayak di Bermuda yang pertama ya. Di Bermuda yang pertama yang tadi RRQ sempat ketemu sama LGDS dan juga sempat ketemu V-Gaming dan akhirnya sempat ngeratain LGDS dan dapat beberapa V-Gaming kalau kita berbicara tentang game 1 Bermuda. Tapi ternyata LGDS-nya di sini jadi makanan buat teman-teman KOG di posisi atas map, di posisi shipyard karena tadi memang si LGDS turunnya di situ dan ternyata ketemu KOG-nya juga di situ. Dan di sisi lain V-Gaming-nya di sini udah rotasi pakai kaleng, sebuah skenario yang basic ketika kita mau jemput zona dengan menggunakan satu alat kendaraan yang lebih cepat ya. Yap. Nah ini Burst the Sky juga lumayan PR Wow. karena dia secara standing lagi ngejar nih, lagi naik posisi Indonesia, lagi naik buat ngejar posisi Indonesianya. Yes, gue setuju banget. Dan tadi kalau gue sempet lihat itu di kawasan Batu Aura, dangernya udah di spot gitu aja. Ini bahaya banget Gak sih ada untuk tim kompon BTS. kan? Ini kayaknya Gak ada atap. gak ada atap. Bahaya banget sih kalau misalkan gue harus melihat player ini terknockdown oleh danger. Karena danger sekarang itu bisa gue bilang serem banget sih, knock end boy. Bukan boy ya, maaf, girl. Gak, ini sedikit Gak apa-apa relaksasi. sih. Saya emang sudah tidak pernah dianggap wanita ya kadang-kadang. Oke, tapi ini menarik, ada Baby Argon yang dari Malaysia, kemudian ada XTZ juga, ini dari India, adalah satu-satunya perwakilan India di game keempat sekarang karena Critical X-nya udah gugur duluan ya tadi. Kemudian masih ada Burst the Sky juga yang kita tahu dia salah satu perwakilan Vietnam yang lagi naik bersamaan dengan saudaranya V-Gaming. Nah, ini RRQ yang udah tadi juga dia sama skemanya ketika dia ngambil map kiri atas, lalu akhirnya next rotationnya basic lewat Bima Sakti Trip juga. Bima Sakti Trip tadi tempat drop pointnya si EXP, tempat drop pointnya juga auto knockout. Tapi perlu diingat auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa 1 orang. Yap. Nah, jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah, bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini, atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari glue wall sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu, dan nggak terlalu ngeras lah posisinya, agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Iya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas dimana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih, ketika lagi ada bener. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu, itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat dan seterusnya, itu malah gak cuan banget Ya, sebenarnya. tadi kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah di-secure sama KOG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tempat drop poinnya teman-teman KOG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersinggungan juga Indian of the Store-nya di posisi pick. Tapi ternyata masih ini bener-bener sekeseluruhan tim agak cukup defensif menuju middle game-nya karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini, mengingat ini udah masuk ke pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang di game keempat gak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya, karena dia bisa dari vision dari arah pick juga bisa, dari arah pojok bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat 1 kompon kuat dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka adalah mereka bisa dapat posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah, ini Baby Argon juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang cukup kuat untuk defense dan susah banget buat
matahin peperangannya let's say dari rumah lantai satunya. Jadi Baby Argon juga so far masih cukup enak dan masih enak juga buat teman-teman dari KOG sih, terutama yang sebenarnya dapet banget rumah labirin yang masih tengah-tengah dari zona itu sendiri gitu. Iya. Ini zonanya bener-bener kalau menurut gue sih agak sedikit gak adil karena oke lah mereka mendapatkan beberapa kompon yang menarik ya. Cuman di sini yang bakalan menjadi sulit adalah untuk tim XTZ mungkin yang bakalan mencoba masuk ke arah rumah sabun. Karena kalau kita lihat tadi RRQ-nya juga sempat mau masuk ke arah rumah sabun, tapi gue belum tahu sih dari RRQ-nya mereka masih berada di kawasan Bima Sakti yang tadi ada gubuk kecilnya atau mereka udah rotasi ke arah kompon berikutnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ternyata lagi berfokus ke arah pick di mana ada 3 tim, KOG, XTC dan juga tim Argon ya. Iya, gue rasa Baby Argon sama KOG karena udah ngeluarin airdrop bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Dan di sini tadi menariknya XTZ masih bisa pembagian spread out dua-dua, di satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona nextnya di arah Pocinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha untuk dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya. Dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X pokoknya ada 2 orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama, dan itu ditungguin aja sama teman-teman dari Onyx, dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Yap, dan ternyata di sini tim BTS-nya fokusnya teralihkan oleh tim VGM yang berusaha masuk menggunakan mobilnya sana. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari seorang Club di sini, dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu. Dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama gak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Laul justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high ground-nya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya. Baby Argonya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen ini dimana bisa, XTZ ya. Ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ, sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, di mana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil 1 poin kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona ini? Bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding, menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, momennya pindah di mana? Dari sini kita lihat RRQ Changchun-nya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim. Oke, Nice. tim XP ternyata. Nice, RRQ Oke. nge-shutdown EXP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu kalian tuh seorang Chansu berhasil mendapatkan 1 lagi kah? Atau ternyata berhasil di steal kill kali itu? Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knockout-nya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, di mana seorang Okanur juga udah ke split 3-1 karena berusaha untuk mensecure secara placement juga, dan Okanur langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan, dan berhasil menok 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Galak yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Galotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, kadernya berhasil mendapatkan seorang Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, bapak lagi Galot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jump shoot yang cukup baik. Knockdown 1 di sini, langsung diantar Mahmud. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia.
Yes. Kau bisa. Legaira. Wow. RRQ. Buya. Di posisi ke-1. Wow. What amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan Buyanya. Legaira menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ya ini dia